Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk, kita pelajari karakter dari kehidupan Yosua, saudaraku. Di part pertama, kita sudah belajar karakter Yosua dalam pengikutannya, di dalam panggilan hidupnya.
yang akhirnya menjadi panglima bangsa Israel, menjadi hamba Tuhan. Tetapi sebelumnya, Yosua hidup sebagai orang biasa, bahkan dia sebagai budak dari perut ibunya. Sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampai yang muda, dia hidup di dalam pemandangan yang tidak biasa seperti manusia normal yang lain. Di mana bangsa Israel sebagai budak dihajar, dibunuh, tidak punya harga diri, dimaki, diberikan hidup yang minim sekali, makanan yang minim, beribadah juga dilarang, semuanya terkurung di dalam penjara tapi di tempat yang terbuka. Bekerja tapi tidak mendapatkan hasil, minim sekali. Yang penting bangsa Israel bisa hidup. Apalagi bangsa ini makin berkembang, makin besar. Raja Fir'aun takut. Sehingga akhirnya banyak terjadi pembunuhan dalam sejarah bangsa Israel karena bertambah banyak dan bertambah kuat mereka dalam sejarah bangsa Israel. Demikian Yosua. Pada tahun ke-400 menjadi sebuah bangsa yang besar, menjadi budak. Yosua dari perut ibunya sampai muda, dia hidup di lingkungan yang kotor, kumuh. Lingkungan yang dijajah, diinjak-injak harga diri oleh bangsa yang lain. Menjadi sebuah komunitas yang jorok, kumuh, tidak berpendidikan, latar belakang yang sangat minim. Sehingga Tuhan panggil Musa. Tuhan siapkan Musa. Dari bangsa yang sama, satu orang, Tuhan kirimkan dari lahir melalui sebuah pembunuhan. Allah itu luar biasa, saudaraku. Kejahatan iblis, kejahatan kuasa kegelapan, sampai kejahatan manusia, itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Tuhan bisa sisipkan seorang bayi melalui pesisiran sungai, ditemukan dalam putri Fir'aun jatuh hati. Seseorang yang diajar, dididik di dalam sekolah-sekolah terbaik sebuah negara adidaya pada masa itu, terkemuka dunia. Lalu dijadikan menteri perang karena bawa pedang. Bukan juru tulis seperti Yusuf, bukan. Menjadi orang yang biasa berperang, punya pengetahuan. Saudaraku, ada satu hal, saudaraku jangan pandang remeh jenderal-jenderal tentara. Kalau sudah mencapai taraf jenderal, mereka itu disekolahkan negara, saudaraku. Jenderal di tentara di negara manapun. Kalau sudah masuk perwira, itu disekolahkan. Kalau udah perwira tinggi, jenderal, sekolahnya itu di berbagai macam negara, saudaraku. Bukan satu negara, sekolah-sekolah militer yang terbaik, itu pelajarannya luar biasa, saudaraku. Untuk menjadi seorang pilot itu tidak mudah. Untuk menjadi seorang kapten kapal perang itu nggak mudah. Menjadi komandan kapal selam nggak mudah. Saudaraku, kita jangan pandang tentara itu, ya, khususnya untuk yang perwira tinggi, itu bukan orang biasa, saudaraku. Jangan pandang remeh. Mereka tuh orang-orang melewati pendidikan demi pendidikan sampai mencapai pangkat-pangkat tertentu, saudaraku. Itu semua melewati pendidikan. Nggak bisa, saudaraku. Contoh, kalau menjadi pilot pesawat udara, terutama di dunia negara-negara maju, itu orang yang mengerti IT luar biasa, saudaraku. Seorang komandan, strategi komandan kapal perang, itu memiliki pengetahuan IT yang luar biasa. Dan mereka matematiknya itu tinggi, saudaraku. Menghitung. Itu nggak mudah, saudaraku.
Semua tentara ketika sudah mencapai titik pemimpin atau komandan, termasuk komandan namanya peleton, itu punya kelebihan saudaraku. Dan mereka rata-rata disekolahkan kembali, masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu kalau sampai perwira tinggi, itu disekolahkan di tempat-tempat terbaik dunia. Salah satunya West Point, saudaraku. Di Amerika. Termasuk Raja Abdullah, Raja Jordania, itu lulusan West Point. Termasuk Presiden Prabowo, itu lulusan West Point, saudaraku. Banyak jenderal-jenderal masuk di Indonesia, itu lulusan West Point. Jadi ijazah kelulusan West Point itu jaminan, itu sekolah terbaik militer dunia, salah satunya. Itu saudaraku. Sehingga ketika mereka memakai uniform, seragam itu, lalu ada jenjang jabatan dan penghargaan di sini, jenjang jabatan di sini, itu berbeda saudaraku. Itu orang punya kemampuan. Beliau-beliau ini punya kemampuan saudaraku. Nggak omong kosong itu. Sehingga banyak negara yang akhirnya memiliki pejabat-pejabat negara dari lulusan militer, dari orang-orang perwira tinggi militer atau pensiunan militer. Mereka menduduki posisi penting di perusahaan, di pemerintahan. Karena mereka memang punya kemampuan. Khususnya mereka kalau pensiunnya dalam usia 50, 55, mereka masih bisa memakai puncak-puncak pengalaman mereka, termasuk pendidikan mereka, 20 tahun minimal, saudaraku. Dari pengalaman sampai ilmu pengetahuan yang mereka punya. Karena mereka menduduki posisi yang luar biasa. Itu saudaraku. Nah, Tuhan tempatkan Musa seperti itu. Saudaranya yang lain itu nggak dapat pendidikan. Memang dibodohkan. Sejarah Indonesia di dalam namanya penjajahan Belanda 350 tahun itu dibodohkan, saudaraku. Kalau negara-negara di bawah penjajahan Inggris itu menjadi pandai. Kalau negara jajahan Portugis, Indonesia itu berjuang untuk merdeka. Belanda itu merdeka, kita harus berjuang untuk merdeka. Tapi kalau Inggris diberikan kemerdekaan. Anak negeri disekolahkan menjadi pemimpin-pemimpin negeri. Malaysia, Singapura, itu. Oh, sangat banyak soal persemakmuran Inggris itu. Australia. Yang jelas itu Malaysia, Singapura. Yang paling dekat aja sama kita. Kalau di bawah pendudukan Jepang, dihancurkan negara itu, saudaraku. Dihabisin, diperkosa, tidak ada harga diri sama sekali. Betul jadi budak, saudaraku. Nah, Musa dididik di dalam namanya kerajaan adidaya Mesir yang makmur luar biasa, yang punya wilayah pendudukan. Dia biasa mimpin pasukan perang. Dia menjadi menteri perang itu. Kalau boleh saya asumsikan. Tafsir itu bahasanya. Dan Musa dipilih Tuhan. Musa dijumpai Tuhan. Tapi Musa itu punya rasa tidak sanggup minder. Ketika dipanggil Allah menjadi juru bicara Allah menghadap Fir'aun, aku peta lidah. Musa biasa berbantah. Sampai akhir hidupnya. Oleh karena dia berbantah sama Allah, dianggap tidak menghormati Allah di hadapan umat Allah. Tentang batu yang dipukul. Dan beberapa tanah perjanjian. Orang pinter, tapi merasa petah lidah dengan Fir'aun. Di situ terselip satu cerita. Bagaimanapun juga Musa itu tetap terpinggirkan. Karena dari bangsa Ibrani. Sehingga di dalam gereja, di dalam pelayanan, seringkali kita mendapatkan kasta, saudaraku. Kelompok ini menjadi satu ketika bubaran gereja. Kelompok ini menjadi satu ketika bubaran gereja. Ke tempat parkir yang berbeda. Ada yang jalan kaki. Sangat jarang dijumpai dalam 31 tahun saya melayani Tuhan.
kelompok jalan kaki dengan kelompok yang di parkiran, itu yang bersendagurau rapat banget, terus pergi bersama. Termasuk yang kendaraan kakinya 2 dan kakinya 4. Katanya setir bulat dengan setir rata. Kalau dulu masih muda, teman-teman itu kalau ngomong gini, "Ih, kamu diapelin si A, bawa setir bunder ya?" "Wih, dia gaya dia diapelin cowok itu pakai setir bundar." Itu benar saudaraku, menunjukkan tingkat kekayaan. Lalu bangga. Di pelayanan pun sama. Kita dekat dengan hamba Tuhan si A yang punya kekayaan, itu bangga. Diundang mega church, bangga. Merasa lebih daripada yang lain. Itu ada dan keluar itu saudaraku. Lalu bercerita dengan penuh kebanggaan. Manusiawi sekali saudaraku. Itu terselip cerita di sana kita. Ya tidak ada manusia sempurna, ya. Tapi kita harus belajar ya. Nah, kita lanjut dengan Musa. Musa disuruh nyampein pesan ke Fir'aun, dia nggak mau. Antara dia takut atau minder. Berarti Musa tetap terpinggirkan, kena kasta dia. Karena dia dari bangsa Ibrani. Tapi Musa punya kemampuan tinggi sehingga dia diikutin oleh Fir'aun. Fir'aun juga takut sama Musa. Dan ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang diletakkan Tuhan di komunitas, di kumpulan, di tempat-tempat yang seperti Fir'aun. Punya kemampuan, tapi memang tidak punya daya melawan. Hidup daripada fasilitas, tapi dalam tekanan namanya bos atau pimpinan. Itu namanya sama Tuhan dititipkan di Mesir. Lingkungan yang lingkungan penyembah berhala semua kalau Mesir ya. Kalau zaman ini semua penyembah duniawi. Dan anak Tuhan ini punya kemampuan kedudukan posisi yang bagus. Karena Tuhan memang tempatkan dia. Dan anak Tuhan ini benar, karena Musa itu benar. Tapi ada terselip di dalamnya sesuatu. Antara takut atau minder. Sehingga dia tolak fasih lidah. Aku tidak fasih lidah, aku petah lidah. Lalu Tuhan, enggak, aku sudah siapkan Harun. Dia akan menjadi juru bicara. Gitu. Singkat ceritanya begitu. Dan Musa, ketika memimpin bangsa Israel, Musa itu setiap hari ngomong. Itu bedanya saudaraku. Bedanya orang yang dipanggil, dipilih Tuhan, lalu memasuki panggilan Tuhan, itu kuasa Tuhan menyertai dia. Tuhan udah titipkan kemampuan yang Tuhan ingin berikan dari dunia. Dari dunia. Karena Musa tidak akan pernah bisa mimpin bangsa Israel 600.000 kakak tanpa dia pernah mimpin namanya manusia dalam jumlah yang besar juga. Kocar-kacir nanti. Begitu sampai padang gurun, Musa udah langsung mengeterapkan ilmu dia. Sehingga bangsa Israel tertata rapi, bangsa yang demikian besar, yang mobile. Yang rumah tangga tiap rumah tapi dikasih roda, mobile. Tapi rumahnya harus dibongkar, harus ditutup. Harus di-packing. Harus dipasang, harus dibongkar. Lalu ada kendaraan-kendaraan yang membawanya. Sama dengan Musa memimpin tentara, di mana senjata-senjata juga harus dibawa. Lalu tentara yang ratusan ribu, itu juga harus dirawat kesehatannya, ada sabun mandi, ada odol, kalau diumpamakan hari ini ya. Lalu ada makanan harus protein tinggi, lalu ada buah, ada sayuran, ada obat.
Cuman kalau tentara mungkin tidak disediakan perempuan. Tapi ada pasukan-pasukan ketika ditempatkan seperti pasukan Amerika, itu nanti diberikan untuk kebebasan keluar daripada camp. Jalan-jalan di kota atau diberikan cuti. Sehingga mereka nginep di kota. Nah mereka itu melakukan hal-hal yang normal sebagai manusia dengan wanita dan sebagainya, saudaraku. Kalau yang berkeluarga dikasih sistem lagi, mendapat cuti pulang dan sebagainya, saudaraku. Nah, Musa langsung mengeterapkan itu. Sehingga anak-anak Tuhan yang dititipkan di dunia itu mampu berkompetisi, tapi seringkali dikuasai oleh Fir'aun. Karena di tengah Mesir. Lalu dipanggil untuk panggilan pelayanan Tuhan. Dan mereka berhasil. Ada sebuah kelompok pelayanan yang menjadi gereja yang ribuan, saudaraku. Nah, gereja yang ribuan ini punya yang namanya 3 wilayah. Saya itu di barat, di bawah kepemimpinan barat. Jemaat. Nah, mereka punya hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang dipanggil Tuhan sepenuh waktu. Itu ada yang mantan manajer sebuah perusahaan nasional. Mantan ini, mantan ini, mantan ini. Dan kemampuan mereka di pekerjaan mereka itu diaplikasikan dalam manajemen pelayanan. Dan itu benar. Contoh paling gampang lah ini saudara, gampang diterima. Seseorang yang dipanggil untuk membangun bangunan gereja. Orang ini pasti seorang kontraktor yang punya kemampuan. Seseorang yang dipanggil untuk menjadi juru masak di sebuah restoran. Orang ini pasti punya kemampuan yang dia pelajari dari Mesir, dari dunia. Gitu saudaraku. Tetapi ada yang terselip, ada halangan di dalamnya. Dan Tuhan lengkapi dengan Harun. Itu Musa, saudaraku. Sehingga kemampuan Musa itu teraplikasi semua di padang gurun 40 tahun. Rapi. Nggak pernah tertulis kececer bangsa Israel. Dari wanita hamil sampai yang namanya kematian. Semuanya tertata dari yang namanya mobilitas sampai packing barang. Dari kakek nenek sampai mungkin hewan yang dibawa. Lembu, kambing, domba. Termasuk sayur mayur. Saat itu memang teknologi yang luar biasa buat bangsa Israel. Ini yang tidak pernah kita sadari, saudaraku. 4 juta orang mobile penduduk Palangkaraya ini, itu cuma berapa? 200 ribu ya? Kalimantan Tengah ini cuma 2 juta. Itu masih kurang menjadi satu gerombolan, bukan berjauhan loh saudaraku. Gerombolan. Itu bagaimana jarak harus diatur. Dan setiap kegerakan langkah termasuk barang-barang itu di padang gurun, bayangin pasir itu seperti apa debunya. Belum ketemu badai padang gurun. 40 tahun mereka di padang gurun, saudaraku. Setiap kali Allah bergerak, walaupun budak yang dipanggil, itu kecanggihan udah Allah siapkan. Sehingga janganlah anak Tuhan, hamba Tuhan minder yang pertama dengan dirinya. Yang kedua, Tuhan udah siapkan kemampuan untuk menjadi pelaksana tugas itu. Yang ketiga, di dalam sebuah gerombolan, kegerakan, komunitas, itu akan ada kepemimpinan yang canggih. Dalam pola itu ya, gereja desa sendiri, gereja ini gereja sendiri, gereja yang di Singapura sendiri, di Indonesia sendiri. Tuhan tempatkan pemimpin yang canggih. Dan sebaliknya,
pemimpin itu pasti dibekali Tuhan kecanggihan. Yang udah belajar waktu dia belum dipanggil menjadi hamba Tuhan. Sehingga Musa itu mengelola dengan ilmu yang dia dapatkan di Mesir. Dari membawa pasukan, memelihara pasukan, merawat pasukan. Sampai bagaimana pasukan itu harus bongkar kemah, pasang kemah, lalu packing kemah. Termasuk pakaian, persis sama. Ada sabun mandi, ada sabun cuci. Kalau tidak kena penyakit kulit semua saudaraku. Sehingga kita memenuhi panggilan, itu jangan kita menghindar dengan masa lalu kita. Pelajaran hidup kita, sekolah kita, talenta kita. Nah kalau di dalam pelayanan memang ditambahkan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Musa itu punya penglihatan, pendengaran, ya kedekatan dengan Allah dan sebagainya. Yosua nggak punya saudaraku. Budak mana punya? Musa punya. Tapi Yosua dipersiapkan 40 tahun belajar diisi ilmu oleh cuma satu orang. Musa belajar dari banyak guru. Guru yang ngajar nulis, sastra, lalu mengayun pedang, guru yang harus mengajar dia, dokter yang mengajar dia sebagai pemimpin nanti dalam peperangan. Dia harus tahu semuanya sebagai komandan perang. Yosua nggak ada. Tapi ingat teman-teman, kalau memang kita nggak punya kemampuan, Tuhan itu persiapkan. Dan waktu kita dipilih Tuhan, itu salah satunya juga masa kita belajar untuk akhirnya menduduki atau diberikan pelayanan kita yang sesungguhnya. Yosua tidak pernah mimpi dan tidak pernah dikatakan termasuk terhadap Musa, Yosua nanti gantungin kamu, tidak ada. Ketika Musa mau dipanggil pulang, baru Tuhan bicara sama Musa, panggil Yosua, dia penggantimu. Dan setelah itu Yosua tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Jadi perjalanan kekristenan mengikut Tuhan itu polos-polos saja. Tetapi sebenarnya kita dipersiapkan menghadapi segala itu di depan untuk panggilan kita sesungguhnya. Namanya proses itu seperti itu. Sekolah Roh Kudus. Sekolah kehidupan, sekolah padang gurun. Itulah Yosua. Ada yang menjadi Musa, dipersiapkan di dunia, ada yang dipersiapkan di pelayanan. Saya pelayanan kok diperlakukan seperti ini sih? Saya kan begini, Yosua tidak. Saya kan kepala suku, tidak. Dia dipilih jadi bujangnya Musa. Tetapi gudangnya kemampuan Yosua yang harus dia ambil di gudangnya Musa untuk supaya bekal peralatan dia untuk melakukan tugas panggilan Tuhan itu ada di Musa. Dan pada masa 40 tahun sebagai bujang nggak tahu naik pangkat. Sehingga di dunia pelayanan, pengikutan akan Tuhan, itu majemuk sekali. Salah satunya kisah Musa, kisah Yosua yang berbeda. Latar belakang berbeda, perjalanan menjadi pemimpin berbeda, Yosua persiapan di pelayanan, Musa ketika hidup di Mesir. Tetapi keduanya punya hati yang sama. Menyetarakan diri dengan yang lain. Kita sudah pelajari di part pertama. Dan Musa itu mengaplikasikan namanya kemampuan dia di dalam panggilan pelayan dia. Dia sudah gak bisa sekolah lagi. Gak bisa belajar lagi. Langsung dia tangani semua. Pilih orang-orang untuk menjadi bidan. Dan sebagainya. Karena sudah ada di kumpulan budak yang dia pimpin. Dia tinggal manajemen. Mengatur pasukan. Dia memilih Yosua. Yosua nggak bisa mengatur pasukan. Tapi Yosua dipersiapkan sebagai pengatur pasukan.
Yosua punya hati hamba, mendengarkan setiap kali yang Musa omong. Terus belajar setiap kali apa yang Musa lakukan. Musa ngajak latihan main pedang, dia belajar main pedang. Musa menulis, dia menulis. Lalu dia perhatikan siapa perilaku Musa. Musa bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Musa naik ke atas gunung Sinai. Yosua ngikut. Yosua tidak pernah takut terhadap Tuhan, tidak pernah takut dia. Karena Yosua mengikuti imannya Musa. Musa naik ke atas gunung, Yosua ya ikut naik. Seperti kita melihat ada beberapa ajudan presiden yang sangat setia dengan presiden. Yang sangat menjaga presiden. Itu Yosua. Kemana-mana dia ikut Musa. Jadi apapun gerakan Musa selama 40 tahun nempel, tertanam dengan baik. Termasuk apa yang Tuhan lakukan terhadap Musa itu pelajaran hidup. Kisah hidup Musa itu buku buat Yosua belajar mengenal Allah. Sehingga dia tidak perlu diajar lagi sama Allah. Langsung jadi. Allah juga memakai manusia, Allah juga memakai yang namanya kisah hidup manusia yang kita kenal. Ada yang buruk jangan kita ikuti, yang baik kita teladani. Allah ajar itu saudaraku. Sehingga Yosua nggak perlu belajar pengenalan akan Tuhan. Tuhan langsung ngomong dari pasal 1 ayat 1 terhadap Yosua. Nggak perlu diajarkan mendengarkan suara Tuhan dan sebagainya. Yosua tidak pernah ditemui Tuhan sebelum itu. Tapi Yosua melihat Musa bertemu dengan Tuhan. Dan belajar. Kesaksian hidup Musa itu buku buat Yosua. Kesaksian hidup setiap orang itu buku buat kita saudaraku. Dan hidup itu nggak boleh lengah. Jadi ada masa-masa kita belajar menjadi pandai di dunia yang akan dipakai Tuhan. Tapi ada masa-masa kita menjadi Yosua belajar terhadap orang-orang yang memang sudah diajar sama Tuhan. Yaitu pengenalan akan Kristus. Timotius belajar daripada Paulus. Elisa belajar dari Elia. Yosua belajar dari Musa. Itu enggak salah. Yang disebut sekarang istilahnya manusia aja yang buat tuh mentoring. Padahal itu adalah guru buat hamba-hamba Tuhan next generation. Bawaan-bawaan hamba Tuhan. Sehingga gereja yang dipimpin itu melahirkan banyak hamba Tuhan yang menjadi bawahan hamba Tuhan ini sampai ribuan. Gimana caranya? Nggak mungkin face to face. Ada cara pertemuan setahun sekali. Ada yang namanya sebulan sekali. Ada yang para pemimpin dan sebagainya. Itu semua sistem yang diberikan, diciptakan dari yang namanya kepandaian hamba Tuhan ini. Sehingga kita nggak boleh cuman iman tok. Kita nggak boleh baca firman saja. Kita lihat aplikasi firman itu, termasuk kisah-kisahnya dalam kehidupan sehari-hari realitanya. Kalau enggak, saudara menjadi seperti teman saya. Enggak ada panduan perilaku hidup. Cuman iman saya disuruh Tuhan pelayanan ke pulau ini, iman ke pulau ini. Akhirnya terjungkal. Kompromi dengan namanya jimat. Ada lagi pemimpin yang kompromi dengan jimat. Yang namanya peninggalan purbakala yang harus dimusnahkan awal pelayanannya akhirnya dia jual. Karena mahal. Kerjasama dengan yang namanya orang-orang yang bekerja di bidang itu. Terjungkal pelayanannya. Jadi Yosua belajar saudaraku. Melekat kuat. Nah, hal-hal yang buruk yang kita lihat daripada Musa meninggalkan keluarga, Yosua itu belajar. Dia tidak pernah lepas dari keluarga, saudaraku. Yosua belajar sekali. Musa tidak mengisi fora sampai terjadi chaos dengan yang namanya Miriam dengan Harun tentang perempuan Kus. Daud dengan Batseba.
Yosua lihat Musa keos rumah tangganya, dia nggak mau. Dia lekat, kami dan seisi rumah kami menyembah Tuhan. Yosua pegang kuat-kuat keluarganya. Yosua belajar dari seniornya, mentornya, termasuk kesalahannya. Yosua tidak pernah mau berbantah sama Tuhan, dia belajar dari mentornya, dari seniornya, bagaimana ditolak masuk tanah perjanjian. Kalau usia tidak beda jauh dengan Musa dia. Halo, karena Yosua 40 tahun ikut Musa, 40 tahun di padang gurun, dia umurnya juga paling minim 100 tahun, tidak beda jauh sama Musa. Selesai hidupnya ya. Tapi Yosua tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Musa. Sehingga semua pelajaran hidup sebelum ikut Tuhan dan setelah ikut Tuhan, itu harus kita rajin belajar. Termasuk pengenalan akan Tuhan. Melayani itu bukan sekedar dengan cap merek pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Terus perilakunya tidak menjadi contoh. Salah tapi kekeh. Nggak pernah mau belajar dari kesalahan ini dibuat, kesalahan itu dibuat. Nggak pernah terjadi revisi. Akhirnya kejungkal hidupnya. Padahal hati dia untuk pelayanan luar biasa teman saya ini. Lebih berani dari saya. Masuk ke sebuah tempat tuh sampai tengah malam gelap, gak ada lampu. Gak takut namanya dirampok, dibunuh. Masuk ke sebuah pedalaman, sebuah kampung, dia cerita semua. Mujizat Tuhan terjadi. Dia beserta istrinya bercerita, seru kalau ketemu dia. Asik banget saudaraku. Beliau sudah meninggal. Tetapi tidak pernah mau belajar kehidupan. Sehingga anak pun akhirnya tercerai-berai karena gara-gara orang tua yang selalu anak yang harus menunjang. Akhirnya dicerai oleh istri. Kalau nggak suka semua dikata-katain yang nggak baik. Nggak pernah mau belajar kegagalan. Walaupun Tuhan pelihara jaga dia. Tetapi hidupnya enggak ada kemajuan, enggak ada namanya kegemilangan, enggak ada gagal di yang namanya menyelesaikan panggilan Tuhan. Banyak yang seperti itu. Sehingga kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan mengikut Tuhan. Di mana kita belajar seperti Musa, kita belajar seperti Yosua. Keduanya punya hati yang merendahkan diri, berjuang untuk Tuhan. Tetapi latar belakang berbeda, pola pemakaian juga berbeda. Musa pelajaran Mesir dipakai sepenuh-penuhnya. Kalau Yosua dia belajar dari Musa untuk dipakai sepenuh-penuhnya nantinya. Semuanya berbeda, tapi keduanya sukses. Musa ada kesalahan keluarga, Yosua tidak. Yosua mau belajar. Musa berbantah dengan Allah nggak boleh masuk tanah perjanjian. Yosua masuk tanah perjanjian karena dia belajar tidak berbantah. Hidup itu adalah belajar. Pelajaran apa yang diberi itu harus kita lakukan. Baik yang Allah tunjuk secara pelajaran dunia. Karena bayar uang sekolah nggak bisa shalom, nggak bisa pakai bahasa roh. Kamu makan di luar yang namanya makan di restoran atau apapun, kamu belanja apapun, beli apapun. Kamu nggak bisa dengan bahasa roh atau namanya shalom kamu pakai, habis itu kamu nggak bayar. Nggak bisa. Nggak bisa kamu beli rumah tanpa pergi ke notaris. Nggak bisa. Nggak bisa ditutup kata shalom, nggak bisa. Nah, kita sepakati ini saudaraku. Sehingga kita belajar hari ini keberhasilan Yosua. Di mana sekali lagi Yosua itu berasal dari budak menjadi bujang Musa. Dia mengucap syukur, dia lakukan terbaik sampai ke atas gunung Sinai, dia ikutin. Yang kedua,
dia terus meresapi hidup dia karena ucapan syukur itu, di mana akhirnya dia ikut sungguh-sungguh dengan Musa sebagai bujang, bukan sebagai sesuatu yang dikasih yang enak sama Musa. Tidak, melayani keluarga, menyiapkan semuanya. Akhirnya dia memiliki yang namanya kemampuan yang lebih daripada Musa. Bukan kemampuan yang Musa miliki. Lebih dalam arti apa? Dia tidak mengikuti salahnya Musa. Dia menjadi orang yang menggantikan Musa menjadi pemimpin perang. Musa pemimpin kehidupan. Menjadi wali kota. Menjadi hakim. Pengesahan dari Musa dan sebagainya mewakili Allah. Yosua tidak. Dan Allah tidak melatih ketaatan Yosua, tidak melatih pendengaran Yosua akan suara Tuhan. Karena udah belajar sekolah yang dari Allah, namanya sekolah jadi bujang. Langsung jadi dia selama 40 tahun. Tapi waktu yang gak pendek loh saudaraku. Nah itu dibutuhkan hati yang betul-betul rela, hati yang tidak ambisi, orang yang tidak perlu pakai iman, tapi cuman percaya ngikut aja apa kata Tuanku. Lalu dia belajar melihat perbuatan Allah atas Musa yang luar biasa. Itulah pertumbuhan iman dia yang tidak pernah dia ucapkan. Bahkan Allah harus menanamkan kembali iman dia, kepercayaan kepada Tuhan lebih lagi dengan Allah berbicara langsung dari ayat 1 sampai selesai. Bagaimana Allah meneguhkan, menyertai seperti kepada Musa. Sudut pandang Allah itu berbeda. Cara Allah itu unik. Kita tidak bisa mengkotak-kotakkan Allah melalui pengalaman kita, pengertian kita. Jalan Tuhan tidak pernah terselami. Dari bujang menjadi pemimpin perang. Ilmu dari mana? Wong asalnya budak. Dia belajar dari tuannya. Yang bersama-sama dia. Teknik perang. Bagaimana mengayun pedang, memanah, lembing, tombak. Coba saudaraku renungkan ini. Sekolah 40 tahun. Termasuk bagaimana Allah menyatakan diri kepada Musa. Bagaimana Allah menyertai Musa. Bagaimana Musa itu berjalan bersama Allah. Juga bagaimana Musa itu ada kesalahan-kesalahan terhadap Allah. Itu ada di buku catatan kehidupannya Yosua. Tertanam di batin dia itu. Sehingga 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Dia cuman kalah di Ai dan dia cuman angkuh. Kami dan seisi rumah kami menyembah Tuhan. Terserah kalian deh. Dia pemimpin bukan yang mau memikirkan anak buah. Bukan. Gitu saudaraku. Nah, kita melangkah lebih jauh. Ketika Allah bertemu dengan Yosua. Allah itu tahu segala hal tentang kita. Yosua ketika diberikan beban, diberikan panggilan, memberikan hidupnya menjadi pemimpin. Yosua itu takut. Dan Allah teguhkan dia terus. Dan untungnya Yosua itu namanya taat. Kalau dikatakan takut berarti kepercayaan yang tidak terlalu tinggi, saudaraku. Sehingga Allah harus meneguhkan dia betul-betul, saudaraku, dengan perkataannya. Dan memang itu terjadi. Kenapa Allah harus berbicara? Karena 40 tahun Yosua belajar mengenal Allah, apa yang dikatakan kepada Musa, lalu disampaikan pada umatnya, itu terjadi dan nyata. Iman Musa sama Yosua berbeda. Musa itu langsung jadi, ditemui Allah langsung jadi. Yosua harus dibangun 40 tahun. Jadi ada orang-orang yang punya iman, itu harus dibangun
ada yang langsung jadi. Jadi iman itu sesuai dengan ukuran masing-masing dan bagaimana Allah menumbuhkannya. Nggak boleh niru orang lain. Orang lain bisa bangun gereja, boom gitu, ikut-ikutan. Orang lain pelayanan menyeberang lautan, ikut-ikutan. Telepon sana, telepon sini, minta jalur. Merasa terpanggil. Enggak. Yosua melalui sekolah. Musa langsung jadi. Dan ketemu Tuhan terus. Yosua sekolah enggak ketemu Tuhan, cuma di awal. Beberapa kali cuma dalam perjalanan saja. Dan tidak ada tiang awan, tiang api, enggak ada. Yosua harus berdoa. Minta tuntunan Tuhan. Yosua harus berjuang untuk mendapatkan Tuhan. Musa tidak berjuang mendapatkan Tuhan. Beda sekali jalannya. Belajar sampai memenuhi panggilan, asal muasal berbeda. Memenuhi panggilan pun perjalanannya berbeda. Musa langsung ada kemah pertemuan, tiang awan, tiang api, awan kemuliaan, mana dari surga. Yosua tidak. Dia harus berperang, dia harus berdoa. Lalu harus punya kemampuan buat roti. Enggak ada burung puyuh lagi dikirim. Karena sudah suasananya berbeda. Padang gurun itu sangat sulit untuk memiliki kehidupan. Tetapi tanah perjanjian itu subur. Banyak kehidupan di dalamnya. Tanaman, hewan. Tetapi berhadapan dengan manusia yang lain setiap saat. Karena ada penduduknya. Di padang gurun tidak. Bangsa Israel disendirikan. Musa itu cuma berhadapan dengan yang namanya bangsa Israel sehari-hari. Mayoritas hidupnya di sana. Paulus itu banyak di penjara mayoritas hidupnya. Sehingga dia bisa menulis belasan buku. Musa bisa meladeni bangsa Israel. Yosua meladeni musuh bangsa Israel. Jadi Yosua maklumi saja kalau cuek. Kalau Musa membela bangsa Israel karena dikelonin tiap hari. Bersama-sama tiap hari. Kalau Yosua ketemu pertempuran darah setiap hari. Hati Musa itu hangat dalam pelayanan, hati Yosua itu dingin. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang kurang peduli, ada hamba-hamba Tuhan yang sangat peduli. Karena memang suasana pelayanan, perjalanan pelayanan, dari asal muasal sampai perjalanan pelayanan, itu berbeda mereka. Sehingga setiap orang punya karakter pelayanan sendiri, punya karakter pribadi sendiri, tetapi harus sama-sama punya karakter buah-buah roh, lalu punya satu tiang yang namanya melekat sama Tuhan. Caranya beda-beda sesuai daripada masa lalu, dari mana berasal, masa kecil, dunia mana, dari kelompok mana, ekonomi mana, daerah mana. Lalu situasi kehidupan, tiap sequelnya, tiap sesi, tiap musim hidupnya. Ada yang ditinggalkan papa, ada yang sampai papa kembali, ada yang orang tua hangat, ada yang orang tua jatuh ekonomi, ada yang orang tua makin kaya, ada yang banyak hal. Akhirnya membentuk namanya bayangan pribadi orang itu. Tetapi ketika memasuki pelayanan, semua menuju tujuan yang sama. Di mana akhirnya pribadi, pertumbuhan yang lama yang tidak baik, itu tidak menyertai lagi. Tetapi oleh karena pada masa itu ada yang namanya harus berjuang, mempertahankan diri, lalu ada orang yang gampang penyesuaian diri. Karena dia dididik. Ada yang lahir dari kehangatan rumah tangga, ada kekerasan rumah tangga, ada yang bagaimana susahnya untuk makan sampai untuk bekerja susah. Ada yang lahir dari keluarga berada, ketika mereka dewasa,
bagaimana mereka mengelola pekerjaan, keuangan, keluarga, termasuk mengelola namanya pelayanan berbeda. Sehingga setiap orang itu harus mencari tempat di mana dia ditempatkan Tuhan. Di mana tandanya rohaninya bertumbuh. Untuk sekolah, karena Yosua ditempatkan sebagai bujangnya Musa, dia sekolah. Dan akibat sekolah itu, buah dari sekolah itu, Yosua berhasil menyelesaikan panggilannya. Sederhananya cuman itu, perjalanannya tidak sederhana, waktunya juga tidak dalam waktu singkat. Tidak ada yang dari Tuhan dalam waktu singkat. Tidak ada dari Tuhan tuh yang langsung jadi pelayanan ya, pekerjaan ya. Kalau kepekaan ada yang seperti Musa, ada yang seperti Yosua. Bagaimana Tuhan memberikan kepada tiap orang berbeda-beda. Sehingga perjalanan iman setiap orang berbeda. Yang artinya kita nggak bisa niru. Tetapi kalau apabila itu terjadi dalam hidup kita, kita harus ikuti teladannya. Terpenting kita bertumbuh nggak di tempat itu. Di bawah kepemimpinan orang itu, di bawah komunitas orang itu, termasuk pekerjaan. Kalau semuanya bertumbuh dengan baik selaras dengan firman, yaitu perjalanan kita bersama Tuhan, saudaraku. Baik, mari kita tengok firman Tuhan, saudaraku. Tolong mulai ayat 1 aja. Karena saya ingin bacakan apa maksud Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Nah, Tuhan berfirman terhadap Yosua itu ketika Musa mati. Jadi ada yang sudah harus selesai, baru Yosua mulai masuk di dalam panggilan. Jadi nggak bisa kita atau Yosua menentukan bahwa dia harus menerima ini. Masanya ini, udah waktunya ini, caranya begini. Banyak pelayan Tuhan yang kecebur di sini. Oh, saya mau berdoa puasa untuk pembangunan ini. Saya harus begini, saya harus menjadi gembala, saya harus begini. Akhirnya tidak ada namanya penyediaan Tuhan. Cuman apa? Dipelihara. Dan itu panjang jalannya. Akhirnya berantakan hidupnya, berantakan juga pelayanannya. Atau salah satunya. Musa harus mati baru Yosua dipakai. Musa mati baru Tuhan ngomong sama Yosua. Allah itu punya strategi, punya cara, punya jalan, punya pandangan, punya pribadi, punya yang namanya bagaimana dan kapan. Dan itu tidak bisa digoyahkan, digoncangkan. Tidak bisa kita yang atur. Walaupun kita melangkah dulu nanti Tuhan teguhkan. Satu sisi ada yang ya, tapi banyak sisi tidak. Karena Tuhan tidak teguhkan kok. Bertahan dong, setia. Nanti Tuhan pasti kasih. Tidak. Sebagai contoh yang paling gamblang yang kami alami, saudaraku. Bahwa 7 tahun kami memulai pelayanan di kelompok ini, saudaraku. Karena ada kelompok ini udah jadi, dilepaskan pelayanannya, mereka bertumbuh. Kelompok ini jadi, kelompok ini jadi. Nah ini kelompok yang namanya kami mengawali dengan kontrak rumah di Galaksi. Jalan Galaksi, saudaraku. Kelompok Galaksi, ini istilah aja. 7 tahun ini tahun ke-8. Diawali dengan 24 orang ketika khotbah pertama kali di hari Kamis. Di hari Minggu 27 orang. Diawali dengan hutang 50 juta untuk mengisi tempat supaya bisa dibuat ibadah kecil di mana itu juga rumah tinggal. 2 tahun berjalan berkembang jadi 40. Setelah itu 4 tahun kemudian habis. Tetapi 3 tahun dengan memasuki ke 3 tahun ke-8 tahun ini, perkembangan kami di penginjilan, khususnya di online.
Akhirnya kami putuskan ibadah kecil kami selesaikan. Ibadah kecil itu tidak kami pakai lagi, kami memakai ibadah yang namanya online. Jadi ibadahnya di online kan aja. Karena setelah berjalan 8 tahun, setelah masuk pada musim 2 tahun terakhir ini mencoba terus untuk masuk ke pengembalaan dan selalu tidak berhasil. Ada 3-4 kali bergantian orang yang datang, selalu tidak bisa. Akhirnya kami putuskan, memang kami tidak diberikan tempat untuk pengembalaan sampai saat ini. Sedangkan setiap penginjilan selalu ada namanya orang-orang yang dipertobatkan, lalu lahir orang-orang melayani Tuhan, bahkan lahir gereja-gereja Tuhan. Pelayanan ini adalah pelayanan pekabaran Injil, saudaraku. Bukan pengembalaan jemaat. Nah, itu kami ambil, saudaraku. Nah, itulah salah satu kesalahan daripada Smart People. Tetapi kami menyadari setelah 6 tahun. Namun ada beberapa yang memang sulit. Tapi mereka berusaha belajar. Demikian juga teman-teman yang lain. Ketika mencoba itu gagal, memang bukan tempatnya dia di sana. Di mana aku berada, pelayanku berada. Kecuali Lot ya, lembah Sungai Yordan, di situ ada Sodom Gomora. Gitu saudaraku. Sehingga pendidikan Tuhan untuk Smart People berbeda dengan yang lain. Setiap pelayanan kami lepaskan berdiri gereja bertumbuh. Tapi ketika kami sendiri menjadi gereja, malah nggak bisa bertumbuh dan selalu mati habis. Gitu saudaraku. Sehingga kami ini adalah orang-orang yang belajar sebagai pekabar Injil. Tidak menjadi seorang gembala. Gitu saudara. Setiap kali berkumpulnya beberapa orang yang mengikuti pelayanan ini, lalu Tuhan sendiri membangkitkan seorang gembala di antara mereka. Lalu kami lepaskan mereka yang menggembala di bawah naungan sinode A, sinode B. Sederhana sekali. Tetapi ketika kami nggak mau berhenti, ya tetap aja gagal. Gitu ya saudaraku. Sehingga Musa itu harus mati. Baru Yosua ada. Harus meninggalkan pengembalaan, baru pengembalaan nanti ada. Karena bukan bagian Musa. Bagian Yosua untuk berperang merebut tanah Kanaan. Dan Tuhan tidak bicara di awal. Ketika Musa mau mati baru suruh manggil Yosua. Setelah Musa mati baru Tuhan ngomong sama Yosua. Itu skemanya saudaraku. Nah ini Allah yang atur. Sehingga setiap orang harus punya hati legowo. Up and down kehidupannya. Dan dipelajari. Di mana salahnya ya berhenti saja. Jangan diteruskan. Nah ketika itu yang berhasil ya teruskan. Ya waktunya itu sudah. Apalagi kalau jelas-jelas Tuhan pimpin. Berarti ya saatnya Yosua maju. Gitu saudaraku. Seperti yang terungkap di cerita Yosua. Pada waktu Musa sudah mati, baru Allah berbicara kepada Yosua. Tolong ditayangkan ayatnya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Perhatikan saudaraku, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, pada orang Israel. Lah kenapa Tuhan tidak bicara dari dulu-dulu aja? Yosua kamu siap-siap 40 tahun lagi aku akan pakai memimpin bangsa Israel menyeberang setelah Musa mati. Kenapa Allah diamkan?
Itu bisa diceritakan, itu ujian buat Yosua. Bisa juga diceritakan bahwa Tuhan itu sedang mengajar Yosua. Banyak yang boleh kita tafsirkan. Tetapi yang hari ini kami ambil, yang kita belajar bahwa Yosua cuman dipersiapkan untuk mendengarkan suara Allah untuk berperang. Bukan seperti Musa, mengurus bangsa Israel habis-habisan. Mendengarkan suara Tuhannya berbeda dengan Musa. Gak ada kemah pertemuan. Suatu panggilan jalan yang berbeda. Yosua tidak bergaul karib dengan Tuhan, tidak ngobrol. Musa ngobrol, nyata. Penyataan Tuhan. Yosua tidak. Cara Tuhan berbeda loh, mimpin Yosua dengan Musa. Sehingga setiap orang udah memasuki panggilannya sendiri-sendiri. Tuhan punya cara pimpin dia. Jangan namanya copy paste. Khotbah copy paste. Saudaraku, ada sesuatu yang agak menggelikan ya. Tetapi ya maklum aja. Ada teman pada waktu yang lampau ketika diundang khotbah, itu copy paste ambil di yang namanya media sosial yang dikhotbahkan hamba-hamba Tuhan luar negeri. Lalu dia khotbahkan di kelompok kami. Lalu ada teman kebetulan yang melihat, mendengar itu. Lah, ini kan copy paste dari YouTube. Setiap kali begitu. Akhirnya jadi bahan tertawaan. Sok gaya aja jadi hamba Tuhan. Masa khotbah gak berdoa cari Tuhan. Lalu gak ada inspirasi dari Tuhan. Gak ada penyertaan Tuhan dalam pola khotbahnya. Tapi copy paste banget dari YouTube. Persis banget. Kayak baca buku aja sih. Tapi gayanya luar biasa. Saudara, ngomong Tuhan luar biasa. Menampilkan Tuhan luar biasa. Sikap doa luar biasa. Copy paste. Yosua berbeda cara Tuhan menanganinya. Cara Tuhan bicara. Yosua harus banyak menyelesaikan sendiri. Kalau Musa bersama Tuhan menyelesaikannya. Tuhan yang menghukum, tulah didatangkan. Yosua mah kagak. Yosua yang harus selesaiin. Panggilan yang berbeda, cara Allah kerja berbeda. Sehingga kita nggak boleh copy paste, saudaraku. Jadi sedikit curhat ya, anggap aja saudaraku. Kalau lihat ya kadang teman-teman pelayanan, hamba-hamba Tuhan. Itu kalau khotbah, seringkali dia khotbahkan A dan teman-teman cerita. Kita juga hamba-hamba Tuhan ini cerita. Dia khotbah A, begitu dia ngomong satu kalimat, dua kalimat, semenit, 2 menit, 3 menit. Teman-teman tahu akhirnya pasti dia ngomong ini. Kenapa? Karena copy paste dari yang lain. Dan banyak yang copy paste, saudaraku. Sehingga Smart People mengundang pembicara itu mengacak, saudaraku. Supaya tidak ketemu copy paste. Pokok khotbah yang sama, materi pengajaran yang sama, tetapi pola khotbahnya berbeda, bahasanya berbeda. Sehingga sisi yang berbeda itu banyak menjadi berkat yang dibawakan oleh pembicara-pembicara kami yang ada di online. Karena masalah ini, apalagi kalau yel-yel yang diteriakkan, bukan gak boleh. Tapi akhirnya berdasarkan zaman itu ketinggalan daripada para kaum yang lebih muda yang menemukan cara-cara menyelesaikan masalah zaman ini. Saya punya anak yang dewasa hampir 30 tahun, ada yang baru 20 tahun. Mereka membicarakan yang sama. Kenapa nggak mau ikut golongan ini? Karena tidak menjawab masalah mereka. Kenapa mereka di gereja itu? Tidak di gereja saya, tidak. Kami punya keluarga, saya nggak pernah duduk, yuk kita ini, kita enggak. Iman harus tumbuh sendiri. Dan anak saya ditemui Tuhan sendiri. Gitu. Tapi itu cara berbeda, tidak usah ditiru saudaraku. Nah, anak saya bicara begitu. Maka dia masuk ke gereja yang bicara tentang kehidupan anak-anak muda. Dan kalau tampil mereka pakai jaket. Walaupun usianya ada yang 50.
Pastor seniornya usianya di atas 50 saya tahu. Karena itu letting saya. Tetapi pembicaraannya zaman ini, termasuk beberapa gereja yang ada di online yang saya ikuti pembicaranya. Dan mereka bicarakan itu case by case, bahasa yang berbeda banget. Tetapi ada orang-orang yang punya yel-yel. Haleluya, gimana kabar saudara? Luar biasa, bukan salah. Tapi itu yang membuat segala sesuatu cuman sampai titik di situ. Sedangkan dunia ini berkembang saudaraku. Udah doa pasti beres. Ketika berdoa nggak beres kok. Dan saya salah satu korbannya. Darah Yesus pasti. Nggak mungkin saya sakit. Sakit itu? Ada yang mengalami 20 tahun nggak pernah minum obat. Ya nggak apa-apa. Istri saya menikah 33 tahun nggak pernah sakit. Tanpa iman memang tubuh imunitasnya bagus saudaraku. Ada orang sakit kepala nggak mau minum obat akhirnya sembuh sendiri. Ya sakit kepalanya kenapa? Karena di sini ada saraf kejepit atau ada otak kekurangan oksigen. Ketika tidur bisa namanya sakit kepalanya berhenti. Ada yang makan pedas keringatan, sakit kepala hilang, minum kopi sakit kepala hilang. Kenapa? Karena otaknya sudah penuh dengan oksigen. Kenapa? Karena pedas itu membuat orang tuh jantungnya memompa lebih keras, maka peredaran udara lebih kencang, otak ini disuplai oksigen jauh lebih banyak. Sehingga otak tidak kekurangan oksigen lagi. Otak kalau kekurangan oksigen pasti sakit kepala. Ada yang di sini dipijat, kok enakan ya, kok enggak sakit lagi ya. Ada sisa sedikit bekas-bekasnya. Habis mandi kok hilang. Orang yang masuk di tempat dingin, keluar ke tempat panas, ke tempat dingin yang ekstrim, itu sakit kepala. Banyak sakit kepala, kenapa? Perbedaan paling tinggi cuma 10 derajat. Yang bisa diterima oleh saraf tubuh manusia. Rata-rata, ada yang tidak? Ada. Ada yang tidak, tidak apa-apa. Tapi ini rata-rata saudaraku. Sehingga itu dibuat pakem namanya iman. Gitu saudara. Saya tidak, bukannya merendahkan iman, tidak. Tapi iman ditulis oleh Alkitab, tambahkan pada imanmu pengetahuan. Searching sendiri. Petrus yang tulis itu. Kalau nggak saya ingat saya penulisnya. Lalu terakhir kasih terhadap saudara-saudara. Tambahkan pada imanmu ketekunan. Jadi hidup ikut Tuhan itu banyak yang harus dikerjakan. Musa udah mati, Tuhan bekerja itu berbeda sama sekali. Sehingga iman kepada Tuhan, pengikutan kepada Tuhan, itu private banget, pribadi banget. Tetapi yang gak boleh pribadi, itu adalah bagaimana kita menjadi berkat, di mana Tuhan tempatkan kita. Iman itu pribadi, bagaimana kita menerima dari Tuhan. Tetapi untuk menjadi berkat, itu gak boleh pribadi yang menentukan. Tuhan yang menentukan saudaraku. Sehingga kita untuk menjadi berkat nggak boleh disamakan dengan yang lain. Setiap orang punya panggilan, punya cara, punya pekerjaan, punya pola. Di mana Roh Kudus sendiri yang namanya merajutnya, melukisnya, yang menulisnya. Ada yang menulis di Alkitab itu pelukis, merajut, ada yang penulis hidupku. Semua Tuhan yang kerjakan. Gitu. Sehingga kita berbicara ini dalam konteks nggak boleh copy paste. Punyalah cara yang Tuhan tetapkan, punyalah waktu yang Tuhan tetapkan, punyalah gaya yang Tuhan tetapkan, punyalah pendirian yang Tuhan tetapkan, punyalah hidup yang Tuhan tetapkan. Semuanya Tuhan tetapkan, itu ada, itu kita kerjakan. Kerjakan pun sesuai dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan di dalam sini. Jadi nggak usah lebih-lebih, nggak usah hidup dengan halusinasi, nggak usah ambisi, nggak usah fata morgana, nggak usah terlalu dibesar-besarkan tampil di pansos, di medsos, di story, dan sebagainya. Bukan salah. Kalau untuk kebahagiaan keluarga is okay. Tapi yang pantas. Udah punya anak gadis, tampil seronok.
di media sosial. Kasihan anakmu dikatain teman-temannya. Emak lu kayak apa aja? Lalu anak gadis kita mau menikah nih. Calon mertuanya lihat nih. Waduh, emaknya kayak begini, gimana anaknya ya? Nah ini yang harus kita waspadai. Karena kita hidup masih membumi, nggak boleh melangit. Jodoh dari Tuhan, nggak usah khawatir. Mamah ini nggak bisa membatalkan keputusan Tuhan. Memang jodoh dari Tuhan, tapi anak kita menikah, itu namanya penuhi kekhawatiran mertua. Anak kita akan berbuat yang sama dengan orang tuanya. Bercerai, tidak ada mertua, calon mertua itu yang senang punya anak mantu yang bercerai. Tidak ada. Nggak ada namanya mertua, calon mertua anak kita yang punya besan, yang punya yang namanya bercerai. Bukan saya menentang perceraian, tidak. Ada kekhawatiran. Karena saya orang tua, saya sedang menikahkan anak saya. Ketika anak saya memilih gadisnya, saya bebaskan. Tetapi kami sebagai suami istri membahas keluarganya. Puji Tuhan ya, dari keluarga begini. Puji Tuhan ya, yang ini dari keluarga begini. Kalau enggak, kami was-was. Menghalangi enggak bisa, tapi penuh kekhawatiran. Dilirik terus calon ini. Kan kasihan. Jadi enggak bisa segala sesuatu cuma diurus dengan namanya gimana gua. Gua bisa-bisa aja deh. Enggak bisa. Hidup bisnis yang licik. Kasihan anak kita. Nama baik itu lebih daripada emas permata. Ditulis di Alkitab. Baca itu saudaraku. Searching emas permata. Salah satunya nama baik. Kasihan anak kita. Nah, Tuhan tuh punya cara sendiri. Kemarin kita belajar tentang Yefta. Yefta memperbaiki, dia anak sundal, bapaknya bersundal, keluar dia dibawa pulang ke rumah. Yefta lahir dari kekerasan keluarga. Tapi Yefta punya anak cuma satu. Kenapa? Dia ingin seutuhnya untuk anaknya. Karena Yefta tidak dapat bapaknya. Tidak dapat emaknya. Bapaknya tidak bela ketika dia diusir. Saudara belajar di kisah Yefta. Anak sundal pahlawan Tuhan. Anak gadis ini sampai cinta Tuhan. Mengerti Tuhan, menerima ketulusan papanya, melayani Tuhan. Yefta tidak bersundal. Yefta membangun diri jadi pahlawan, anak sundal. Bapak tidak tanggung jawab. Diusir dari keluarga, dia diusir akhirnya jadi perampok. Saudara ikuti kisah Yefta. Kita sudah bahas kemarin 5 part itu. Nah, kembali lagi pada Yosua. Musa harus mati. Baru Tuhan mau temukan Yosua, mau menemui Yosua. Yang pertama kali Musa dulu yang menemui Yosua. Ada awal-awal di mana Tuhan itu melakukan segala itu bukan dengan langsung. Jadi enggak semua perkara kita mau langsung dengar suara Tuhan. Tidak. Ada orang-orang yang dipakai untuk suara Tuhan. Salah satu saya ini pelaku. Dari dulu itu kalau saya dengar nasihat-nasihat manusia-manusia yang dikirim Tuhan. Teman-teman orang-orang yang berbicara mengingatkan saya mau dengar. Saya enggak akan banyak mengalami hal musibah yang buruk banget. Dosa kejahatan yang salah banget yang saya lakukan. Akibatnya buruk banget. Tidak boleh berpisah dengan istri. Terus melayani 2 bulan gak pulang. Di rumah cuma 3 hari, seminggu, bertahun-tahun. Sampai hubungan dengan istri buruk. Mau berpisah beberapa kali jatuh dalam dosa. Lalu anak yang benci terhadap saya. Padahal saya hasil pelayanan. Bukan saya sih. Karena semua itu tidak. Saya tidak banyak pakai fasilitas. Pelayanan yang memberikan fasilitas. Semua yang berkat selalu saya sediakan buat keluarga, saudara. Kalah tapi tetapnya. Karena berkat tidak bisa menggantikan kasih. Kemewahan tidak bisa menggantikan pribadi yang ada. Enggak bisa. Saya ngalami, saudara.
Saya pelaku dan saya korban dari perilaku saya sendiri. Nah itulah Yeftah, memperbaiki keturunan dia, memperbaiki masa depannya. Gitu. Nah kembali lagi bahwa Yosua berbeda dengan Musa. Tuhan bicara melalui Musa lebih dulu. Jadi saudara harus perhatikan orang-orang di kita saudara yang memberi peringatan buat saudara, yang menasehati saudara, yang mengarahkan saudara. Yosua ikut pengarahan Musa, Tuhan bicara pada Musa untuk memanggil Yosua menjadi hambanya Tuhan. Nah banyak orang ketika sudah memiliki sesuatu, dia sudah tidak dengar-dengar lagi terhadap orang-orang lain. Dia tidak dengar-dengar lagi terhadap Musa-Musa yang Tuhan sediakan. Sudah berlaku sewenang-wenang seenaknya sendiri. Ada itu 10 mengintai. Ada banyak saudaraku. Termasuk di dalamnya Bani Korah. Banyak saudara, saya sudah selalu sebutkan itu. Nah, di sini Yosua, Tuhan pakai Musa, setelah Musa nggak ada, baru Tuhan bicara dengan Yosua. Nah, pembicaraan Tuhan seperti ini saudaraku. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudaraku perhatikan ini dulu. Musa mendapat janji dari Tuhan, Musa tidak bisa menyelesaikannya janji ini. Coba tolong ditayangkan firman-Nya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi saudaraku, ketika kita menerima janji Tuhan, menerima firman Tuhan yang hidup, tidak semua itu milik kita. Segala sesuatu yang kita terima, belum tentu kita mampu menyelesaikannya, belum tentu itu diberikan kepada kita. Perhatikan ayat 3 ini saudaraku. Ada mutiara tersembunyi di balik kata-kata Tuhan ini. Seperti yang telah aku berikan kepada Musa, itu aku berikan kepada kamu. Setiap tempat yang diinjak oleh Musa, sekarang diinjak oleh kamu, aku berikan kepada kamu. Musa tidak diberikan tanah di padang gurun. Yosua yang menginjak tanah Kanaan, tapi diberikan pada Musa janjinya itu. Baru diulang Tuhan kepada Yosua. Sehingga yang pertama, apapun yang kita terima, tidak semua milik kita. Tidak semua bisa kita selesaikan. Ada orang lain, ada next generasi, ada orang lain yang akan melanjutkan. Musa sama Yosua bersama-sama di padang gurun. Yosua yang melanjutkan, tanah yang diinjak itu jadi milik dia. Bukan milik Musa. Musa sudah mati di sini. Musa gagal masuk tanah perjanjian. Nah ini kita harus waspadai. Enggak semua itu milik kita, milik keluarga. Lalu diwariskan keluarga. Keluarga berantem termasuk pelayanan. Anak dengan mama. Bapak dengan anak-anak, anak dengan mantu, kakak dengan ipar, buka pelayanan sendiri-sendiri, saling tendang sendiri, bahkan ada yang mengajukan ke pengadilan. Pelayanan terangkai demikian indah sekali, hancur lebur saudaraku, lalu jadi bahan cemooh. Tetapi yang heran, orang-orang yang di dalam pelayanan itu semuanya tetap hidup rohnya, tetap mengikut Tuhan, tetap beribadah, yang melayani tetap melayani, tapi dipindahkan tempatnya ke Yosua. Itulah kegagalan Musa. Perhatikan ini baik-baik saudaraku.
Banyak sekali Musa di dunia ini. Yang akhirnya seluruh karyanya berantakan. Tetapi roh atau orang-orang pilihan Allah ini semua itu cuma dipindahkan di wadah yang lain. Yang dikelola oleh Yosua. Sehingga ada Yosua di dunia ini yang akan menerima limpahan pelayanan Musa. Karena Musanya udah ditolak Tuhan. Behind the scene, di sisi yang lain, kita boleh lihat ini. Sehingga sebesar apapun seseorang dipanggil Tuhan melayani, sehebat apapun orang dipakai Tuhan, sekaya apapun orang diberkati Tuhan, hati-hati jangan menjadi seperti Musa. Akhirnya berhenti sampai di sini, lalu semua yang dimiliki dia diberikan kepada orang lain. Perusahaan, pekerjaan, pelayanan, gereja, keluarga, anak-anak yang diambil orang lain, dididik orang lain. Karena Musa ini enggak becus. Musa ini tidak menghormati Allah di hadapan umat. Kisah batu dipukul. Musa ini selalu berbantah di awal sama Tuhan. Yang dikatakan aku petah lidah. Sudah terbiasa dia. Kelemahan yang dibiarkan Tuhan itu akan menjadi palu yang memutuskan hukuman Tuhan untuk kita. Sehingga jangan enak-enak udah tahu salah kayaknya Tuhan diem. Itu palu keputusan sudah pasti diketok tuh. Diem itu karena Tuhan ingin memberikan tenggang waktu saja. Sesuai waktu Tuhan atau Tuhan ingin pertobatan kita terserah. Untung aja nggak diketok palu saya ini cerai. Untung aja saya nggak diketok palu saya menikah lagi. Untung aja saya nggak diketok palu bahwa saya mati dibenci anak-anak saya. Sehingga ada masa-masa revisi, perbaikan, memperbaiki diri dan segala sesuatunya. Sehingga mulai nampak buah-buah kecil, bunga-bunganya. Pohon yang ditebang, benar-benar ditebang saudaraku. Tapi mulai muncul daun, mulai tunas, mulai muncul batang kecil, lalu ranting, ketemu daun lagi, lalu ketemu bunga, lalu ketemu buah saudaraku. Mengayuh lagi, nggak apa-apa. Tapi nggak mengerasan hati seperti Musa. Nggak peduli dia. Memang Tuhan tidak tegur. Tapi Musa gagal memimpin masuk tanah perjanjian. Nginjek aja nggak boleh. Cuma dikasih lihat nih ujung ke ujung tuh. Tuhan itu tegas. Tuhan itu kuat dalam keputusannya. Tuhan itu pertimbangannya tidak bisa diintervensi, dipengaruhi oleh siapapun. Tuhan itu punya pandangan, punya penilaian, punya keputusan, berdiri tegak atas dirinya sendiri, yaitu firman-Nya dia. Sehingga kita yang harus namanya mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada firman Allah, kita minta ampun kepada Tuhan, kita sendiri memperbaiki posisi kita untuk tetap dekat dengan Tuhan, dengan dengaran suara Tuhan, dan dengan giat melakukannya. Apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukannya. Apabila kau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak setia melakukannya. Berantakan. Itu Tuhan tidak tegur Musa loh. Tapi dipatahkan. Oke, tanah yang aku berikan kepadamu itu diinjak. Tidak, aku berikan pada Yosua. Nah, pelajaran ini untuk kita saudaraku. Akhirnya kita pulang ke surga menghadap Allah Bapa, orang-orang yang sudah melayani dengan memberi tapi menyalahgunakan uang yang Tuhan berikan, keberhasilan Tuhan berikan, dipakai Tuhan menyalahgunakan dengan namanya pemakaian Tuhan kepada orang-orang yang berduit. Pelayanan yang cuma kepada orang-orang yang memberikan keuntungan. Apakah upahmu? Alkitab katakan itu. Berilah kepada orang yang tidak dapat membalas kepadamu, Bapamu di surga yang balaskan.
Kisah Musa di stop sama Tuhan. Palu diketok, pulang. Dianggap tidak bisa berhenti dari tidak menghormati Allah. Yosua maju deh. Gitu saudaraku. Jadi apa yang diberikan kepada Yosua, yang pada awal diberikan kepada Musa, itu hari ini kita belajar. Apa yang harusnya kita terima dari Tuhan? Berkat, panggilan, pelayanan, pekerjaan, keluarga, kebahagiaan, kedamaian, semuanya itu akan hilang dari kita. Diberikan pada orang lain. Amin saudaraku. Yuk ayat selanjutnya. Dari padang gurun dan gunung Libanon sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu, bukan daerah Musa. Gede banget. Jadi teman-teman yang sudah berhasil kayak Musa, jangan bangga. Ini sebagai bercanda nih ya. Jangan bangga. Ada bagian terbaik tidak jatuh di dalam tanganmu. Ketika Allah ketok palunya. Keberhasilan tidak menjamin perkenan Tuhan. Perkenan Tuhan belum tentu berubah keberhasilan. Pengabdian Yosua sebagai bujang Musa itu menghantarkan dia menerima janji yang sudah diberikan kepada Musa. Sampai kepada garis akhir hidupnya, dia menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang setengah cuma dilakukan Musa. Dan Musa tidak memiliki tanah padang gurun. Tanah perjanjian diberikan kepada bangsa Israel. Tidak ada padang gurunnya, itu tidak ada. Musa menang di padang gurun mimpin orang Israel. Tidak dapat apa-apa. Banyak orang melayani seumur hidupnya, pada akhir hidupnya tumpas. Banyak orang berhasil dalam hidupnya oleh karena Tuhan, pada akhir hidupnya tumpas. Karena melakukan kesalahan yang kita belajar kisah Musa, Tuhan gak tegur loh. Jadi jangan berbahagia ketika tidak ada teguran. Saya pernah membaca kisah Wesley bersaudara kakak beradik. Pada suatu ketika ditulis pembangkit rohani di Eropa. Itu Wesley bersaudara saudaraku. Nah, pada suatu kali ketika mereka naik kuda dalam pekabaran Injil, tiba-tiba berhenti, lalu mereka berlutut pinggir jalan. Gitu. Kok enggak ada teguran ya, enggak ada koreksi, kok enggak ada aniaya ya? Kok semuanya berjalan dengan baik? Gitu. Ada lagi orang yang di mana siapa namanya? Lupa aku. Kabar Injil yang dari Inggris. Tiba-tiba dia minta berhenti, sopirnya yang bawa mobil minta pinggir jalan, lalu dia berlutut pinggir jalan. Dia cuma bilang, sudah setengah jam aku lupa berdoa, nggak berdoa. Dan dia bicara begini, Allah tidak memberi kesempatan aku berdoa lebih dari setengah jam, tapi tidak pernah aku lebih dari setengah jam tidak berdoa. Dia membangkitkan orang mati 14 kali saudaraku. Nah, orang-orang seperti ini yang menjaga eksistensinya dengan Tuhan. Mereka selalu merapat dengan Tuhan. Musa memang berjalan sama Tuhan karena itu anugerah kasih karunia. Karunia Roh Kudus bekerja, kepekaan itu bekerja bukan karena kebaikan kita. Salah satunya oleh karena penetapan Tuhan. Bahwa Musa itu harus dikawal dengan tiang awan tiang api. Musa juga harus dibuatkan kemah pertemuan. Untuk kepentingan umat dan kebutuhan umat. Maka Tuhan buat kemah pertemuan. Tuhan bicara di atas kemah pertemuan berupa awan itu turun. Bukan karena Musa. Jadi keberhasilan seseorang, termasuk kedekatan dengan Tuhan, kehebatan, itu bukan karena orang itu. Bukan. Semua anugerah itu benar. Musa itu dapat anugerah dekat sama Tuhan. Tapi gagal menyelesaikan anugerah panggilannya.
Karena yang diberikan pada dia, diberikan kepada Yosua. Jadi ketika kita berhasil, ketika kita kaya, ketika kita melayani hebat, wah membangun pelayanan luar biasa, punya jemaat yang luar biasa, bangunan yang luar biasa, jemaat yang besar luar biasa. Jangan merasa oleh karena kita. Jangan sombong. Ketika tidak ada koreksi seperti Musa, tidak ada ketok palu dari Tuhan. Pada waktunya Tuhan, palu diketuk, selesai kita. Begituan selesai sudah. Tidak ada tangisan, tidak ada tawaran, tidak ada permintaan yang bisa diberikan. Esau dengan cucuran air mata untuk mendapatkan kembali hak sulungnya, tidak bisa. Perjanjian baru tulis. Sehingga kalau kita main-mainkan panggilan Allah, kita main-mainkan apa yang diberikan Allah, pada waktunya itu akan hilang. Sampai nangis pun, kamu kehilangan hak sulung. Gak akan dapat. Karena itu firman Allah yang ditulis. Musa gak dapat tanah perjanjian. Ketok palu sudah. Jadi saudaraku, hidup itu ikut Tuhan itu gak main-main. Gak seenaknya, harus gak santai, nyantui aja say. Memberi seenaknya, ibadah seenaknya, melayani seenaknya. Tidak yang terbaik. Yosua yang terbaik dipilih jatuh ke Yosua. Sebagai seorang bujang 40 tahun. Belajar dari Musa ketika udah dianggap penuh nih belajar ini. Udah bisa dia lakukan, udah siap. Bersiaplah kamu menyeberangi. Yosua gak pernah nyantoi-nyantoi. Orang lain yang kerja, dia mah nyantai aja. Makan minum seenaknya. Makanya mati stroke. Sama dengan Daud berjalan-jalan di atas soto, pasti jatuh dalam dosa, saudaraku. Sehingga kita belajar ayat ketiga ini. Ketok palu Tuhan. Gitu. Diawali dengan Musa harus mati dulu. Ada waktu Tuhan mengangkat kita. Gak usah copy paste dan sebagainya. Lakukan yang terbaik, apa yang ada. Kerjakan bagian tugas kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, sebagai staf, sebagai pimpinan, sebagai owner, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, pemimpin pelayanan, sebagai jemaat. Semuanya harus kita kerjakan. Tanpa yang namanya ambisi, halusinasi, fata morgana. Tanpa keinginan yang tinggi-tinggi, membumi aja. Apa yang ada kerjakan aja. Pada waktunya Tuhan akan limpahkan seperti Yosua. Ketika kita tinggi-tinggi, ketika kita lalai, ketika kita seenaknya seperti Musa. Walaupun terlihat melayani, walaupun terlihat memberi, walaupun terlihat aktif ibadah, walaupun terlihat suka berdoa. Allah menguji batin. Aku Allah penguji. Aku akan menguji setiap batin anak manusia. Dia ketok palu selesai kita. Sehingga kalau aku masih mencari perkenan manusia, aku bukan hamba Kristus. Kalau cuma menjilat atasan, menjilat gembala, menjilat bos, nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kerjakan bagianmu, karena itu tugas dari Tuhan. Bukan bosmu, bukan gembalamu. Hanya kepada Tuhan kamu tanggung jawab. Hormati pemimpinmu, hormati bosmu, hormati gembalamu. Selesai. Nggak ada yang lain. Rekan pelayanan, rekan kerja, kita saling menghormati tugas masing-masing. Selesai. Nggak usah berlebihan. Karena kamu harus tanggung jawab terhadap pekerjaanmu. Karena dalam pekerjaanmu, citra Allah, kemuliaan Allah akan dinyatakan termasuk pelayanan. Itulah Yosua. Walaupun dia angkuh. Tapi Yosua belajar dari Musa. Dia tidak ingin kehilangan keluarga. Yosua menyelesaikan panggilannya, membagi tanah Israel, lalu memberikan haknya Kaleb. Selesai, isdan seperti Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Yuk kita tengok ayat selanjutnya. Seorang pun tidak akan dapat
bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan baik-baik saudaraku. Hidup itu ada nilainya di hadapan Tuhan. Walaupun seringkali kita anggap atau kita dianggap. Kita anggap atau kita dianggap tidak bernilai. Entah pekerjaan, entah posisi kita, entah pelayanan kita, entah doa kita, entah yang namanya pekerjaan yang kita kerjakan, pelayanan kita kerjakan, entah status kita sebagai suami, entah status sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, pekerja gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pemilik perusahaan. Seringkali kita diabaikan. Tapi ingat, penilaian yang pasti, yang melahirkan, yang namanya kehidupan yang pasti, hanya Tuhan. Melewati seluruh manusia ini. Yosua melewati seluruh pemimpin Israel. Yosua bahkan melewati Musa. Yosua mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada Musa. Yosua mendapatkan apa yang Tuhan lakukan kepada Musa. Sama persis. Tolong ditayangkan ayatnya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Semua kepenuhan daripada orang-orang kita pelajari, semua kepenuhan daripada apa yang kita kerjakan, yang orang lain kerjakan, termasuk atasan, termasuk komunitas, termasuk perusahaan, termasuk apapun kelebihan di luar sana. Ketika kita menjadi Yosua, kita mau setia, kita mau melakukannya, kita mau menjadi hamba, kita mau rajin, kita mau betul-betul fokus mengerjakan itu. Semua yang dimiliki keberhasilan di luar kita akan kita miliki. Ditambahkan kita punya plus, kita tidak melakukan kesalahan daripada setiap orang yang punya kelebihan di dalam kehidupan kita. Karena kita mau belajar. Ketika orang itu diketok palu, apa yang dimiliki orang itu diberikan kepada kita. Apa yang Tuhan kerjakan orang itu diberikan kepada kita. Plus kita punya apa kesalahan dilakukan orang itu kita tidak lakukan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.